Yang saya hormati Ketua TP2D, Prof. Dar, Pak Wahyudi, Bapak Ibu Inspektorat dari bagian organisasi, Pak Kabak, Bu Erna. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dalam rangka melaksanakan tugas. Hari ini kita akan membahas tentang sakit Kabupaten Sampang tahun 2020. Mungkin nanti saya menyampaikan sedikit Pak Imam, nanti mungkin Pak Imam bisa paparan apa yang perlu disampaikan. Terkait dengan sakit ini Bapak, ini target kita tahun 2020 itu A, targetnya tetap A. Kemarin di RKPD perubahan, karena capaian kita di 2019 itu masih B, kemarin pengennya nyoba diganti BB, ternyata Halo. Ini hasil evaluasi sakit kita Bapak tahun 2018-2019 kemarin. Ada 5 komponen, terbesar di komponen perencanaan kinerja. Nah, untuk perencanaan kinerja ini nilai kita tahun 2019 kemarin sudah 23,14. Kemudian yang terkecil kita di pengukuran kinerja kita nilainya 16,79, kemudian pelaporan kinerja 9, evaluasi internal ini di pelaporan kinerja ini Bapak kita tahun kemarin tahun 2018 ke 2019 ini turun dari 10,34 menjadi 9,98. Kemudian di evaluasi internal kita turun juga dari 6,06 menjadi 5,83. Kemudian di capaian kinerja kita juga turun, di 2018 kita 9,51, di 2020 kita 9,24, sehingga dari akumulasi total hanya mengalami kenaikan 0,76 dari 2018 ke 2019. Padahal tahun 2019 kemarin itu sudah berbagai upaya kita lakukan, sudah maksimal, tetapi mungkin kurang ini ya, kurang maksudnya OPD kita kurang bergerak bersama, sehingga yang kerja maksimal itu kalau saya lihat hanya di tim kabupaten, tetapi di tingkat OPD kita masih kurang. Hingga tahun ini target kita 2020 itu nilainya A. A ini nilainya kalau di RKPD kita tahun 2020 target A dengan nilai 82. Karena 80,01 ini sudah A, tetapi target kita di RKPD perubahan kemarin tetap 82. Nah, dari 64 ke 82 ini butuh lompatan yang lumayan tinggi. Jadi kurang lebih 18 ya. Kurang lebih 18 nilainya kalau kita ke 82, dari 64 ke 82. Tentunya untuk meningkatkan nilai 18 ini kita perlu kerja ekstra, perlu bukan hanya dari tim kabupaten, termasuk juga mungkin nanti saran dari TP2D, kemudian kebijakan Bapak Bupati, kemudian juga kerja keras kinerjanya dari OPD juga, sehingga nanti nilai kita bisa mencapai target yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, terkait rekomendasi sakit tahun 2019 kemarin, ada 6 poin, Bapak. Yang pertama, menyempurnakan peta proses bisnis dan untuk mewujudkan tujuan pemerintah daerah dan menjadikannya sebagai dasar penyusunan cascading kinerja. Jadi peta proses bisnis itu jadikan dasar cascading kinerja dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Tahun 2020 ini kita sudah melaksanakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah, sudah ada perda tentang SOTK yang nanti pelaksananya di 2021, tapi perdanya sudah di 2020. Kemudian yang kedua, meningkatkan upaya implementasi kinerja, manajemen kinerja dengan menggunakan dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan kerja.
Jadi semua OPD mengacu pada dokumen perencanaan kita, baik itu yang ada di Renja, di Renstra, untuk diacu dalam pelaksanaan kerja. Yang ketiga, setiap perangkat daerah melakukan penyusunan peta proses bisnis dan cascading kinerja berdasarkan RPJM, mulai dari eselon 2, itu tidak hanya OPD, tapi juga Pak Sekretaris Daerah, asisten, dan staf ahli harus ada cascading kinerjanya, sampai dengan eselon 4 dan staf. Share lagi. Rekomendasi yang keempat, pastikan seluruh OPD dapat mengaitkan kinerja utama dengan penganggaran, dan penganggaran berpedoman pada tema pembangunan. Jadi fokusnya pada tema kaitannya dengan tema pembangunan dan besaran anggaran yang dilaksanakan oleh OPD. Kemudian yang kelima, dalam rangka optimalisasi implementasi SAKIP diperlukan aplikasi manajemen kinerja. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kolaborasi antar perangkat daerah pengampu akuntabilitas kinerja, Bapelitbang dan Inspektorat dan bagian organisasi, sehingga pelaksanaan akuntabilitas kinerja lebih cepat dan terarah. Mungkin ini pengantar dari kami, Bapak. Nanti kita mohon Pak Imam atau dari Inspektorat ada paparan yang perlu disampaikan, sehingga nanti kita evaluasi bersama kekurangan kita, kemudian target kita untuk bisa naik 18 digit, itu upaya-upayanya, kemudian permasalahan, kita mohon saran pendapatnya dari PP2D. Mungkin dilanjut Pak Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan beberapa rekomendasi yang dari tim evaluasi SAKIP tahun 2016, untuk rekomendasi A, proses bisnis, itu sudah ditindaklanjuti. Dengan rekomendasi A, itu sudah terjadi penataan kelembagaan kita di khusus kelembagaan tahun 2016, yang insya Allah nanti akan berlaku di Januari 2021. Sehingga beberapa dinas, kemudian bidang dan seksi itu sudah disesuaikan dengan proses bisnisnya. Tetapi untuk pada poin D dan E, yaitu mengikat tema pembangunan dengan anggaran, ini yang nampaknya di Sampang belum bisa realisasi. Karena penganggaran kita masih belum menyesuaikan dengan tema pembangunan. Pemahaman saya seharusnya ketika tema pembangunannya berubah, maka anggaran juga mengalami perubahan. Yang terjadi, kalaupun tahun ini misalnya bidang ekonomi menjadi tema pembangunan, katakanlah di pariwisata, ternyata anggarannya justru lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Karena itulah saya berharap kepada Bapelitbangda, yang pertama, agar tema pembangunan bidang ekonomi itu mendapat anggaran porsi lebih besar, maka penamaan kelompok infrastruktur tidak lagi disebut dengan infrastruktur, tapi di paparan nanti dan mungkin di semua dokumen kita itu disebut dengan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi. Karena kalau tidak demikian, ternyata kalau saya lihat di saat rapat di PP2D dengan Pak Haryanto, porsi bidang ekonomi itu mendapat porsi nomor 3. Yang pertama adalah antar, yang kedua adalah infrastruktur, yang ketiga baru pertumbuhan ekonomi. Yang kedua,
Untuk aplikasi ini, barangkali sekarang sudah bukan waktunya lagi kita punya aplikasi, tapi orang tidak bisa masuk. Kelemahan kita sudah punya beberapa aplikasi, apakah itu bidang keuangan, bidang perencanaan, bidang kepegawaian, tapi orang susah masuk. Sehingga saya berharap ini perlu ada duduk bareng antara para OPD yang punya aplikasi, sehingga jangan sampai terjadi lagi di 2020 aplikasinya ternyata tidak bisa dibuka oleh Menpan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan apa yang sudah dilakukan terkait dengan persiapan LKJP 2020. Pertama yang sudah dilakukan adalah pendampingan penyusunan LKJP. Kemudian yang kedua adalah praevaluasi dan evaluasi. Untuk pendampingan sudah dilakukan, kemudian semua perangkat daerah dokumennya sudah diserahkan ke sektorat untuk dievaluasi. Nah, yang belum dilakukan adalah simulasi evaluasi. Karena untuk tahun ini, secara bersamaan akan dilaksanakan evaluasi antara roadmap reformasi birokrasi dengan 11 sampel perangkat daerah. Kemudian yang kedua adalah zona integritas, yang dicalonkan adalah Disduk Capil hari Kamis. Hari Kamis sudah datangi bersama dengan sektorat untuk melihat, untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan untuk persiapan evaluasi ZI. Kemudian yang ketiga adalah LKJP. Ini yang akan dilakukan bersamaan 3 jenis penilaian. Ini yang belum dilakukan karena terus terang rencananya hari ini, tetapi karena saya belum bisa menghadap kepada Bupati, maka pertemuan ditunda. Mudah-mudahan siang ini bisa menghadap. Ini barangkali bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, kalau saya lihat tadi terkait dengan rekomendasi ya Pak ya. Rekomendasi yang pertama ini penyempurnaan peta proses bisnis ini sudah dilakukan dengan perubahan perda. Perda nomor berapa Pak? Perda SOTK yang 2020? Nomor 3 tahun 2020. Tentang Nomor 3 tahun 2020. Nih, tentang SOTK nih Bapak, tapi pelaksananya nanti di 2021. Kemudian yang kedua, meningkatkan upaya implementasi manajemen kinerja dengan menggunakan dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan kerja. Ini saya rasa semua OPD sudah melaksanakan karena ini nanti terkait dengan proses bisnis dan cascading kinerja yang harus dilakukan oleh semua OPD. Yang ketiga ini Pak Imam terkait dengan cascading kinerja mulai dari eselon 2, ini Pak Sekda, asisten dan staf ahli, apa sudah dibuatkan ya Mbak Erna? Begini Bu Gus, saya terus terang kalau harus menyusun semua itu adalah overload di sini. Sehingga memang yang untuk kita belum. Yang ada itu adalah belum. Ya, Pak Sekda, asisten dan staf ahli itu belum. Gus. Ya. Sanu Pak, suaranya kalau untuk suara dengan sudah di mute. Jangan mute aja. Ya Pak Imam, gimana? Kalau yang untuk asisten staf ahli itu memang belum dibuat. Ya barangkali itu perlu dilaksanakan pertemuan karena terus terang kalau kita yang harus membuatkan pekerjaan di organisasi sudah overload, Bu Gus.
Itu ya Pak. Kan ini maksudnya Pak Sekda, kemudian asisten dan staf ahli ini masuk di LKJP-nya sekretariat daerah ya. Jadi satu di sekretariat daerah. Kemudian di Ya sana barangkali kalau saya yang harus buatkan ya. Dan itu yang belum dibuatkan baik itu sekda sampai dengan asisten dan staf ahli belum buat itu. Dan berarti 3 yang belum Pak ya, Pak Sekda, Pak asisten dan staf ahli. ya, ya. Maksudnya nanti kan harus kita buat ini ya, entah nanti kita kerjakan bersama. Tapi kalau itu sebenarnya itu kan punyanya sekretariat, buku tidak perlu dibuatkan sendiri-sendiri. Kalau punya sekretariat sudah. Ya. Mungkin Bu Ena bisa nambah. Ya, Mbak Ena. Halo, ya Bu Kus, Ya, saya Mbak Ena. menambahkan kalau cascading-nya bisa didengar ya Bu Kus? Ya Mbak. Kalau cascading-nya staf ahli, asisten itu sudah jadi satu di sekretariat itu sudah kami buatkan. Jadi cascading itu bukan per level Bu ya, tapi sudah jadi satu, sudah selesai Ya, dari tahun kemarin. dari Pak Sekda. Pak, pasalnya di sini kan ada rekomendasi yang tahun kemarin, Mbak, untuk proses bisnis dan cascading kinerja. Mungkin di proses bisnisnya sudah juga. Punya sekretariat. Punya bukan perorangan, bukan perjabatan, tapi itu sudah instansi satu dengan sekretariat. Iya, instansi sudah. Ya, kalau sudah maksudnya ini kan sudah ditindaklanjuti kan nggak masalah. Ya. Seperti itu. Sudah Bu ya. Kemudian terkait dengan yang rekomendasi nomor 4. Terkait dengan penganggaran sesuai dengan tema pembangunan. Ini tema pembangunan kita yang 2020 Saya ya, nggak Pak? dikirim ini ada. Enggak kemana. Iya, nggak dikasih linknya, hanya gitu. Manual saya. Halo Gus. Iya Pak. Halo. Ini kalau terkait dengan tema di penganggaran, ini kan tampang sama dengan sekarang masih belum. Artinya tema kita itu tidak langsung berhubungan dengan porsi anggaran. Oh ya. Karena kita masih menggunakan pagu. Nggih. Nggih. Yang nomor 4 ini sedang kita petakan, ini masih dikerjakan Mas Didi, nanti bisa ditampilkan ya terkait dengan yang nomor 4. Karena ini penganggaran itu berpedoman pada tema pembangunan. Misalnya kita tema ekonomi, harusnya nanti yang lebih besar porsi pagunya ke ekonomi, tidak ke yang lain. Ini masih dipetakan sama Mas Didi, Pak, yang 2020 ya, Mas? 2019. Barangkali begini yang terkait dengan tema dan penganggaran. Sampai dengan 2020. Mohon izin Pak Imam. Pak Imam, kita ini mau membandingkan tema itu yang berdasarkan anggaran 2020 dengan 2021 apa 20 dengan 2019 Pak? 19-20. Struktur itu sebutannya dirubah dengan sarana penunjang ekonomi. Tidak disebut dengan struktur. Karena kalau tidak demikian, maka porsi anggaran kita yang tahun lalu kan ada jalan keluar. Tema kita kan ekonomi itu nomor 3 kayaknya Pak Didi yang dapat di P2D itu. Kalau 2001 saya tidak tahu. Nah ini maksudnya gini Pak Imam, yang kita tampilkan nanti kan 2019 sama 2020 kan. Ya. Tema pembangunan 2019, kemudian titik fokusnya ke ekonomi, berarti nanti porsi ekonomi itu lebih besar. Meskipun anggaran infrastruktur besar, tapi infrastruktur itu juga mendukung kepada
ekonomi, kan begitu. Nanti dipilah infrastruktur mana yang mendukung ke ekonomi, itu tetap dimasukkan ke ekonomi. Iya, yang untuk 19 dan 20. Ye, 19-20. Kalau yang 2020 karena kemarin kita ada refocusing itu memang tema kita yang 2020 di RKPD perubahan itu ada perubahan tema. Ini Mas Idi masih menghitung, nanti kita lanjut di poin nomor 5 Pak ya. Optimalisasi implementasi SAKIP, diperlukan aplikasi manajemen kinerja. Aplikasi manajemen kinerja ini mungkin aplikasi SAKIP yang di lingkungan internal Kabupaten Sampang ya Bapak? Pak Imam? Ada benar. Untuk manajemen aplikasi ini, kita kan menggunakan yang aplikasinya Minpan sebenarnya. Karena yang Sampang tidak punya aplikasi khusus terkait dengan SAKIP. Kalau rekomendasinya seperti ini, apakah kita perlu membuat aplikasi sendiri khusus yang di Kabupaten Sampang? Kalau misalnya aplikasi perencanaan kinerja sama evaluasi itu sudah ada. Kemudian untuk evaluasi yang di inspektorat itu sudah ada. Kalau misalnya itu digabung atau gimana Pak? Sebenarnya yang diminta itu adalah penggabungan, sehingga kita tidak lagi tiap OPD punya aplikasi sendiri. Jadi integrasi dari e-planning, kemudian e-budgeting, Ya. kemudian e-monitoring, seperti itu. Kita selama ini kan masih berdiri sendiri. Kalau e-planning sama e-budgeting sama Simoneva itu untuk evaluasi sudah terintegrasi, Pak? Ya cuman begini, yang dikeluhkan Menpan kan tahun lalu Menpan tidak bisa masuk itu ke aplikasi yang kita punya. Ya. Itu. Karena nanti Mas Didi yang menjelaskan terkait dengan aplikasi e-planning ya Pak. Iya. Saya tampilkan dulu ya. Apa itu Ki? Izin masuk saya Pak Imam. Silakan Mbak Dini. Baik, saya ingin menunjukkan perkembangan anggaran tiap prioritas Pak, 3 tahun berjalan Pak ya. Pertama, ini adalah yang tahun 2019. Kita perhatikan di sini untuk yang ekonomi itu secara nilai besar Pak, 51,348. Yang tengah Pak. 51M. Secara persentase 8,4. Ya. Itu ya. Kemudian masuk ke tahun 2020 itu kita formatnya berbeda Pak. Karena ini sehingga tidak bisa dibandingkan apple to apple. Karena kalau yang tadi itu, ini yang 2019 itu hanya ada 5 prioritas dan masing-masing prioritas itu sudah ada adumnya. Sudah ada adumnya Pak. Di sini sudah ada adum yang 2019. Jadi di dalam prioritas ini masing-masing sudah ada adum. Seperti itu. Akan tetapi untuk yang sejak tahun 2020 kita pisahkan yang adum. Misalnya ini Pak ya. Prioritas itu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau secara angka, ekonomi itu turun 40.
Kenapa? Karena ADUM tidak masuk. Masuknya ada di B ini, Pak, di sini, Pak. Karena memang petunjuknya dari biro organisasi, belanja-belanja ADUM dia itu tidak mendukung pada salah satu prioritas, tapi dia itu hanya sifatnya penunjang, maka kita lainkan. Sehingga nggak fair kalau dibandingkan, karena ini bukan apple to apple. Nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa dibandingkan. Yang bisa dibandingkan adalah 2020 dan 2021. Ini adalah yang 2021. Ini belum final sebenarnya, Pak, belum final. Masih menunggu. Seharusnya ini 3789. Seperti itu. Secara prioritas, anggaran kita itu di ekonomi memang turun. Ini kan sudah apple to apple. Ini di prioritas 2, bisa prioritas pertama bisa dilihat untuk yang ekonomi 48 miliar. Sementara yang tahun 2020 itu 40. Naik sebenarnya, Pak. Secara alokasi naik, Pak. Kalau secara ini 2020 dengan 2021 itu naik, Pak. Seperti itu. Ini nanti yang 48 ini akan naik lagi. Kenapa? Karena nanti kita akan tracing, kita akan telusuri tiap-tiap program kegiatan yang mendukung keekonomian akan dimasukkan sebagai prioritas 1, Pak. Prioritas pemulihan ekonomi. Seperti itu. Di sini, Pak, ya. Ini nanti akan naik lagi. Karena jalan-jalan yang mendukung kepada proses sentra-sentra produksi, tempat wisata, itu nanti akan diklaim sebagai sebagai prioritas pendukung untuk pemulihan ekonomi, seperti itu. Sehingga nanti akan mengurangi yang prioritas 2, yang infrastruktur, akan mengangkat ke pemulihan ekonomi, seperti itu. Ini kerjanya manual, kita akan libatkan seluruh konsolidator untuk menyisir semuanya, seperti itu, Pak. Itu cara pertama untuk mengangkat prioritas ekonomi. Cara yang kedua, membiarkan prioritasnya seperti itu. Sebentar. Tadi cara yang pertama, Pak, ya, akan ditelusuri satu persatu, kemudian dari prioritas 3 atau prioritas 2 akan dipindah ke prioritas 1. Sementara kalau cara yang kedua, ini adalah ini, Pak, kue pembagian prioritas berdasarkan prioritas di tahun 2021 ada 5. Sama dengan tadi sebenarnya, akan tetapi skenario kedua adalah dengan ini dibagi 2, Pak. Ini kan ada yang untuk infrastruktur, ada yang untuk peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan seterusnya. Ini bisa dibagi 2 nanti. Sebagian murni untuk sosial dan lainnya, khusus yang ekonomi dipisahkan. Seperti ini, misalnya dipenggal sekian persen untuk ekonomi. Ini juga dipenggal sekian persen untuk mendukung prioritas pertama. Tapi secara teknis memang agak susah. Jadi kalau saya boleh menyarankan, nanti kita akan menggunakan skenario yang pertama tadi, Pak. Ditelusuri satu persatu dari prioritas yang lain, mana yang mendukung pada prioritas pemulihan ekonomi. Seperti itu. Secara absolut maupun secara persentase tentu akan meningkatkan prioritas ekonomi. Dengan catatan itu bisa kita lakukan kalau kita membandingkan antara 2020 dan 2021. Seperti 19 itu. sama 2021. 19 dengan 20 itu nggak bisa karena kita tahun kemarin kita belum menggunakan belum memisahkan antara ADUM dengan non-ADUM, seperti itu, Pak. Keadaannya demikian masalahnya. Yang 2020. Mungkin begini, Mas Sidi, kan kalau 2020 itu kan sudah ada prioritas 1 ya. Prioritas 1 itu otomatis kan anggarannya, maksudnya Pak Imam tadi, kalau prioritas 1 ya otomatis
anggarannya prosentasenya lebih besar dari prioritas yang lain. Mungkin nanti kita coba pilih Pak, yang untuk prioritas 1 ini memang anggarannya sudah lebih besar dari prioritas yang lain. Ya silakan Mbak Didi, yang penting porsinya itu nampak lebih besar. Atau dan yang kedua, ada kenaikan. Sehingga tadi sudah benar bahwa infrastruktur itu yang terkait dengan ekonomi itu sudah tidak lagi disebut dengan infrastruktur, tapi disebut dengan prasarana penunjang perekonomian. Ya. Ya Pak. Ya nanti saya bantu dengan menyisir Mbak Didi. Iya Pak. Yang menyisir nanti insya Allah. Mau dikirimi sisir nanti Mbak Didi. Sesuai dengan prioritas nanti kita tunjukkan bahwa memang tema penganggaran kita itu anggaran kita sudah sesuai dengan tema pembangunan. Ya. Kan begitu maksudnya. Ya. Oke, lanjut. Yang nomor 5 ini tadi yang nomor 5 untuk aplikasi itu Pak Imam. Kalau problemnya tahun lalu kan beberapa pilihan yang kita punya itu ternyata tidak terkoneksi dan tidak bisa dibuka. Sehingga mudah-mudahan tahun ini sudah terkoneksi dan bisa dibuka. Kita kalau misalnya sudah ada integrasi sekalian nanti dikasih cara bukanya ya. Kalau kemarin kita ada di Internet Explorer, jadi tidak bisa dibuka di Chrome, Google Chrome gitu ya. Nanti sekalian dikasih ini ya, dikasih itunya bukanya di mana. Kemudian yang keenam ini Pak, yang terakhir, meningkatkan kolaborasi antara Baplitbangda, Inspektorat, dan bagian organisasi. Kayaknya kita ini sudah ditindaklanjuti. Kita kan sudah 2 kali bertemu dengan 3 perangkat daerah ini. Nih. Sudah ya Pak, sudah ya. Ini. Nah, mungkin dari Baplitbangda sama organisasi sudah, sekarang tinggal dari Inspektorat Pak untuk hanya mungkin ini Bu. Yang dimaksud dengan poin 6 itu pada saat evaluasi 3 ini ada sehingga nampak ada kolaborasinya. Jadi di tim evaluasi itu melibatkan Inspektorat, Baplitbangda dan bagian organisasi. Itu sebenarnya yang diminta oleh provinsi. Seperti di tim provinsi itu setiap tim itu mesti ada dari bagian organisasi, ada dari Inspektorat, ada dari Baplitbangda. Selama ini kan pada saat evaluasi disampaikan kita nggak ikut. Nah, itu yang diminta oleh provinsi. Jadi pada saat melakukan evaluasi, 3 ini sama-sama terlibat. Itu yang dimaksud poin nomor 6 itu, Gus. Jadi bukan hanya kita ketemu saja, tapi pada saat evaluasi, perangkat daerah 3, Inspektorat, Baplitbangda, dan organisasi sama-sama ada di dalam satu tim. Ya, terima kasih. Saya sekarang minta ini masukan dari Inspektorat. Sebelum nanti terakhir secara umum dari TP2D ya Pak ya, dari kinerja kita dulu di tim Sakit Kabupaten ini seperti apa, baru aplikasi kalau boleh sebelum masuk berlanjut Inspektorat. Oh, yang aplikasi ini Mas Didi ada masukan dari Mas Didi untuk aplikasi yang poin 5. Enggak Mas? Mohon izin sebelum lanjut ke Inspektorat, saya ingin sekaligus nanti minta masukan ke TP2D terutama karena berkaitan dengan ini juga akan berkaitan dengan anggaran. Jadi untuk tahun ini tahun 2020 dan untuk tahun rencana 2021 kita masih menggunakan aplikasi yang lama, yang sama seperti itu. Masih menggunakan hanya bisa dibuka melalui Internet Explorer seperti itu. Cuma bedanya nanti kita akan berikan kepada yang minta akses. Ini adalah semacam petunjuk singkat bagaimana supaya bisa mengakses e-planning kita. Seperti itu. Hanya ada 6 langkah untuk bisa masuk ke dalam sistem. Password dan username-nya sudah kita kasih. Ini adalah username dan password dengan role yang tanpa batas, bisa masuk kemana-mana. Seperti itu. Jadi untuk sementara sebelum masuk ke aplikasi yang baru, kita mesti menggunakan yang lama. Ini siasatnya kita menyiapkan semacam tutorial singkat supaya bisa masuk ke sistem seperti itu.
satu sisi memang ada kelebihannya, satu sisi memang ada kekurangannya pakai yang terikat pada Internet Explorer ini. Kelebihannya hanya orang-orang yang punya kepentingan saja yang bisa mengakses, sehingga nggak bisa diobrak-abrik seperti itu. Cuman itu pakem itu sudah nggak relevan lagi kalau memang untuk keterbukaan seperti itu. Untuk tahun depan ceritanya ada dua alternatif. Alternatif pertama, kita memanfaatkan aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Usadi. Usadi ini adalah developer yang mengembangkan e-planning maupun SIP-KD yang kita pakai selama ini. Nah, di sistem yang baru ini lebih handy, lebih kompatibel digunakan menggunakan Common Internet Common Explorer. Jadi mau pakai Mozilla, mau pakai Google Chrome, itu sama-sama bisa dibuka, sama-sama kompatibel. Seperti itu. Fitur-fitur juga banyak yang sudah diupdate. Mereka tidak menjual, cuman biasanya minta narasumber biasanya. Nilainya kita belum membicarakan ke sana. Alternatif pertama. Alternatif kedua, kita tinggalkan yang punya Usadi, kita menggunakan punyanya SIPD, punyanya Kemendagri. E-plan-nya sudah ada, cuma menggunakan SIPD ini ada sisi gamblingnya, ada kita tidak berani berspekulasi menggunakan punya Kemendagri karena testimoni dari beberapa daerah itu sepertinya belum meyakinkan seperti itu. Ada perbedaan sudut pandang antara Kemendagri dengan MCP misalnya. Kalau MCP kita kan menekankan adanya Pokir, ASB, SSH, sementara punyanya SIPD itu belum ke sana. Kita belum lihat ya, apakah itu sudah tersedia apa belum seperti itu. Maka kami nanti minta masukan apakah ke depan kita akan membiarkan aplikasi yang hanya bisa dibuka melalui Internet Explorer, apakah kita akan menggunakan Usadi yang versi terbaru, apakah kita tinggalkan dengan berspekulasi menggunakan SIPD punyanya Kemendagri ini. Mohon nanti masukannya. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Ini nanti kita diskusi selanjutnya Mas Idi ya. Sekarang saya minta tolong ke Inspektorat Pak untuk memaparkan sampai di mana hasil evaluasi yang sudah dilakukan terkait dengan sakitnya UPD, masing-masing UPD, perkembangannya bagaimana. Enggak Pak Majid atau Pak Suhar atau Mbak Emin. Enggak. Ya. Izin Bukus, saya dulu ya. Enggak Pak Majid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati dari rekan-rekan teman-teman semua yang mengikuti video kali ini, perlu kami sampaikan kami yang ada di Inspektorat itu yang masuk tim Sakib itu ada 3 ya, dari Pak Inspektur, Pak Amir, kemudian saya selaku Irban, Pak Majid, kemudian di auditor di Bu Emil. Mohon izin, kalau diperkenankan saya akan menyampaikan perkembangan dari PNPRB dulu sama ZI kalau diizinkan, karena ini merupakan satu kesatuan dan nantinya pada waktu penilaian di daring itu nanti juga bersamaan. Jadi tidak dipisah. PNPRB dulu, Sakib, kemudian ZI tidak. Jadi akan disatukan. Izin kalau dibolehkan saya nyampaikan dulu, mumpung ini lengkap nanti bisa dibantu sama saran-saran dari TP2D. Bagus? Enggak Pak. Oke, terima kasih untuk perkembangan PNPRB. Untuk nilai kita dengan 10 sampel SKPD berdasarkan dari PNPRB, karena penilaian PNPRB, Sakib dengan ZI itu yang beda hanya Sakib. Sakib tidak melakukan penilaian mandiri. Yang melakukan penilaian mandiri RB dan ZI. Di sini saya dapat data terakhir dari teman-teman asesor maupun TPI, itu nilai kita 50, Bu. Jadi sangat kecil sekali. 50 maksudnya untuk nilai PNPRB-nya.
PMPRB kabupaten. Kabupaten. Jadi setelah baru semua kan itu ada ya, padahal target kita 77. Sampean kemarin yang nanti Sangat jauh. Makanya kalau diizinkan dan di saran dari TP2D, kami selaku tim penilai internal yang ada di inspektorat, kami akan melakukan push. Saya yakin itu bisa di-push. Dan itu bisa kita tingkatkan untuk saya bekerja itu selalu optimis bahwa ini nanti bisa kita capai BB, jadi bisa 77. Asalkan itu tadi, saya tidak sering komunikasi dengan Bu Irna maupun Pak Imam, kita harus punya komitmen bersama. Saya mau bergerak. Mohon izin Pak Majid. Pak Majid, mungkin kita bahas sakit dulu ya Pak ya. Nanti kalau sakit. Nah, ini masalahnya gini Bu. Ya oke. Kalau itu memang tidak diizinkan, saya akan masuk ke sakit dulu. Ini satu kesatuan, Gus. Jadi sebenarnya itu kita berbicara RB, bicara SETI, LKJP tidak bisa dipisahkan karena tahun ini evaluasinya jadi satu. Hanya bedanya untuk SETI dan RB kita bisa mengevaluasi diri sendiri di awal, tapi untuk sakit kita tidak. Nanti ini sangat-sangat berhubungan RB, sakit, ZI. Itu sangat berhubungan dan nanti teknis kami yang ada di TPI, di inspektorat, itu kami kalau mau ke sasaran, mau ke OPD, itu sekalian kita mencakup 3 item itu. Kami bahkan kalau Bapeda, karena ini ada saran juga untuk meningkatkan kolaborasi, kalau ada waktu ikut bersama-sama kita bertiga melakukan pembinaan. Kemarin saya informasikan kita sudah melakukan pembinaan di ZI dan alhamdulillah hasilnya maksimal. Ternyata kalau kita melakukan pembinaan hasilnya bisa maksimal. Dan itu insya Allah bisa mencapai target untuk menjadi WBK. Jadi karena nilainya lebih dari 80 Pak Imam setelah kami cek itu. Setelah kami otak-atik, kami melakukan pembinaan sekali, didukung oleh dokumen-dokumen yang dari awalnya itu cuma 50 bisa naik menjadi 80. Mana Pak yang ZI kemarin, Pak? Yang ZI kemarin di Dispenduk Capil, karena yang diusulkan oleh organisasi itu hanya Dispenduk Capil. Jadi kita melakukan pembinaan di Dispenduk Capil untuk IBK-nya. Mungkin kalau nilai bisa lebih, kita bisa sampai ke WBM. Karena syaratnya WBM itu nilainya 85. Kalau ZI yang untuk WBK itu hanya 75. WBM apa Pak Majid? Yang WBM ya. Yang 85 minimal. Ya, singkatannya apa WBM itu? Wilayah birokrasi, bebas, bersih, dan melayani. Masuk Bapeda tidak paham nih, apa sih? Ngetes, Pak. Ngetes aku, Pak. Ngetes Pak Majid. Ngetes. Yes. Memastikan semua tahu. WBK, tahu WBK. Wilayah bebas dari korupsi. Wilayah bebas corona. Ya. Iya. Jadi saya mengharapkan nanti saran dari TP2D semua nanti karena kita akan terjun ke OPD sampel itu dengan 3 materi ini. Jadi langsung sekaligus, jadi bisa maksimal. Tapi karena ZI kita hanya 1, ya mungkin kita hanya RB sama sakit. Karena itu kan dari satu kesatuan. Dan nanti juga pada waktu di bintek yang saya ikuti, itu sama disko yang dari Kemenpan, itu akan dilakukan penilaian itu di bulan Juli Agustus sebetulnya, tapi menurut informasi dari organisasi sampai September. Nah, berarti kita masih punya waktu untuk melakukan pembinaan RB door to door kepada OPD, tapi ini harus ada komitmen bersama dengan kepala OPD. Pertama, kita untuk mengepus itu sedikit yang bisa kami sampaikan untuk NPRB dan ZI. Dan
Untuk sakit, saya hanya menyampaikan bahwa cari yang disko yang kami ikuti di bulan April yang dari Kemenpan, sosialisasi online yang dilakukan oleh Menpan dan yang Bintek yang dilakukan oleh Pemprov Biro melalui Biro Organisasi. Pada prinsipnya untuk di daerah Kabupaten Sampang itu kita kan sudah dapat B. Dan sering kami sampaikan bahwa secara dokumen baik dari RPJM maupun dari dan sebagainya itu sudah bagus. Hanya kita mainnya tidak dimain di dokumen. Kalau kita menginginkan kepada BB atau A, kita mainnya sudah main manajerial. Kalau sudah main kepada manajerial, berarti kita sudah main kepada ini. Kalau tadi disampaikan bahwa ada rekomendasi yang memang itu intinya kalau kita untuk mencapai A itu di proses bisnis dan cascading di masing-masing OPD. Masing-masing OPD sampai kepada proses bisnis itu sampai kepada start, sampai indikator kepada start. Itu baru kita mendapat A. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Imam. Pak Imam menceritakan pengalaman tahun-tahun kemarin. Kalau kita melalui gini dan itu larat Pak Majid. Nah, makanya kita untuk mencapai nilai A itu, ya kita harus punya strategi khusus. Sementara waktu kita mengejar-ngejar terus. Dan saya di inspektorat juga mengejar-ngejar Pak Imam. Kapan Pak ini mau dilakukan? Dan karena ini ada komitmen pimpinan. Kalau tanpa komitmen pimpinan itu tidak bisa. Nah, di situ berdasarkan hasil Bintek dan disko kami, itu tetap mainnya di ownernya, mainnya di manajerial, mainnya bagaimana bahwa kepala OPD itu dia sepertinya tahu bahwa dia itu akan melakukan apa dan target saya apa. Dan dia harus memahami betul dan menguasai betul tentang dinasnya. Tanpa dibantu oleh yang lain-lain, tanpa dibantu oleh staf dan sebagainya, dia sudah memahami secara tupoksi dan proses bisnisnya, goalnya apa, target saya apa, dan yang telah saya lakukan itu apa. Karena Sakib ini menilai itu adalah bahwa saya telah melakukan A, B, C, D, semacam itu. Kalau tanpa itu, saya kira kita sulit untuk mencapai A. Nah, untuk itu, makanya kalau kita hanya berpatokan pada lembar kerja dari evaluasi, kita ya hanya hitam putih, hanya dokumen. Padahal nantinya kalau untuk mencapai A dan untuk AA, itu sudah masuk itu manajerialnya. Jadi sudah mainnya itu sudah main owner, bahwa kepala dinas itu memiliki rasa memiliki. Jadi dia bisa menceritakan proses bisnis dan organisasi apa yang saya perlukan, baru untuk goalnya itu apa. Itu kan yang dari proses bisnis. Jadi dari rekomendasi itu saya sudah bisa menjawab 1, 2, dan 3. Masuk ke aplikasi. Aplikasi saya sudah komunikasi dengan Pak Didi dan sudah komunikasi dengan dari Diskon Info, Pak Amrin. Saya sudah diskusi untuk menyampaikan itu. Secara prinsip, secara teknologi bisa diintegrasikan. Informasi dari Pak Didi berbeda antara vendor A, vendor C. Jadi ada perbedaan vendor. Nah, saya juga mencoba mengkonsultasi. Secara prinsip, teknologinya bisa dilakukan integrasi. Tapi tergantung kontraknya dulu gimana. Karena apa? Karena untuk mengintegrasikan itu istilahnya, kalau orang teknologi IT itu API. Jadi itulah yang menjadikan untuk menggabungkan, untuk mengintegrasikan. Sementara ini yang sudah terintegrasi itu adalah yang di SIP KD. Betul Pak Didi ya? SIP KD. Iya, dengan e-planning. Dengan e-planning. Iya, e-planning. Dengan e-planning kan SIP KD. Sedangkan untuk SIM BG yang dengan organisasi, dengan BPM PTSP, kan kita belum terintegrasi. Kita hanya terintegrasi itu. Makanya pada waktu konsultasi mungkin Bukus ikut juga yang di provinsi itu.
itu juga disoroti masalah aplikasinya. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa aplikasinya tidak bisa buka. Next-nya saya mengharap bahwa secara teknologi tetap bisa diintegrasikan. Ada beberapa macam solusi yang disampaikan Ini oleh karena ekonomi. Pak Didi tadi. Jadi 1, 2, 3. Kembali lagi ke sakit. Disiapkan. Sakit informasinya dari Kemenpan itu bulan Agustus. Agustus bisa mundur ke September. Ini. Penilaian. Jadi kita masih punya waktu 1 bulan untuk melakukan pembinaan kepada OPD yang nilainya jeblok. Kemudian 1, 2, 3. Itu nanti informasi dari Kemenpan, dia hanya menggali permasalahan-permasalahan apa, kesulitan-kesulitan apa yang dalam rangka untuk RB maupun SAKIP maupun ZI yang diperlukan. Kendala-kendala kok tidak bisa mencapai itu. Kemudian catatan-catatan itu akan kita perbaiki dan pada waktu di bulan Oktober, November, kalau itu bisa terpenuhi semua, target yang kita harapkan itu akan tercapai. Tapi kalau apa yang direkomendasikan di bulan Agustus September itu nanti tidak bisa ditindaklanjuti, ya kita tetap tidak bisa. Tapi makanya mumpung ini masih ada waktu, berarti untuk mengejar target. Saya yakin bahwa target itu akan tercapai. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mengharapkan dari pihak TP2D untuk mendukung dalam rangka tercapainya target yang untuk PNPRB targetnya BB, untuk SAKIP targetnya A, sedangkan untuk ZI ada 1 dinas untuk mencapai WBK. Insya Allah kalau kita lakukan pembinaan terus bisa WBK dan BBB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih Pak Majid. Mungkin Bapak TP2D, itulah permasalahan kami yang ada di Kabupaten Sampang saat ini dengan target SAKIP kita A harus melakukan berbagai upaya sehingga target ini bisa tercapai. Tapi mohon saran masukannya dari Pak Prof. Monggo Pak Suhar dulu. Oke. Pak Suhar atau Pak Wahyu dulu. Pak Saya mengamati terus. Pak Suhar dulu Pak, karena ini pakarnya SAKIP yang mendampingi kita Pak. Ya. Pak Suhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua TP2D, Pak Prof, dan juga ada Pak Wahyudi, tim kabupaten ya dari Babit Bangda, Direktorat Organisasi serta jajaran. Jadi berkaitan dengan SAKIP ini, ya, saya selaku anggota TP2D ada beberapa saran yang dipertimbangkan bagi seluruh tim kabupaten ini dalam rangka ya, untuk mencapai target sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Bupati. Nah, yang pertama ya, yang perlu kita betul-betul pahami, pelajari, yang jelas berdasarkan rekomendasi dari Ibu Gubernur ya, berdasarkan evaluasi dari Kementerian Menpan. Nah, Pak jelaskan tadi, mulai dari Gus, Pak Imam, juga mungkin Pak Majid lah. Rekomendasi ini yang betul-betul difahami. Tingkat mana saja yang kemungkinan yang belum dilaksanakan dan apa yang harus kita segera dibuat ini dengan waktu yang tidak terlalu lama. Nah, saya betul ya rekomendasi yang ada 6 ya. Ini betul-betul dipelajari, difahami yang mana yang sudah dilaksanakan dan mana yang belum. Nah, yang belum ini yang perlu kita garap. Itu yang pertama. Yang kedua ya, evaluasi ini tidak lepas ya dari program prioritas yang disampaikan oleh Pak Bupati. Ya. Pak Bupati, yang jelas program prioritas ini tidak lepas dari RPJMD yang disusun oleh masing-masing KPD yang dikoordinir oleh Bapak Bangda. Kalau tidak keliru ya, Pak RPJMD tahun 2019 ini prioritasnya tata kelola pemerintahan ya dalam rangka atau memberikan pelayanan publik kan gitu ya. Nah, iya. Tata kelola dalam memberikan pelayanan publik. Nah, yang 2020 ini ya kontribusi produk unggulan nah, untuk mendukung infrastruktur di bidang ekonomi yang memadai. Nah, untuk prioritas ini apa yang menjadi prioritas Pak Bupati?
Ini harus tergambar. Ada berapa prioritas dari bupati itu? 1, 2, 3, 4 semuanya. Termasuk penganggarannya, mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Nah, secara betul nanti dari program prioritas ini di breakdown ke bawah, SKPD mana, OPPD mana yang mengampu terhadap program prioritas ini. Termasuk mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pastikan dokumennya. Benar enggak apa yang disampaikan, baik melalui yang di Pak Bupati maupun yang dilaksanakan oleh UPD. Sehingga nanti dalam hal paparan itu, ya bukan hanya yang bagus materi paparannya, termasuk dokumennya akan dicek. Ini yang menjadi fokus kita untuk menjadi ya catatan-catatan yang akan dilaksanakan evaluasi sakit tahun 2020 yang dievaluasi antara 2019 dan juga inovasi tahun 2020. Tuh, yang ketiga. Nanti tolong di sharing ya. Nah, dan pastikan nanti dokumen-dokumen ini ya meskipun tadi tahun 2020 ada kondisi ya epidemi ini ya silakan nanti kira-kira yang mana mengarah RPJMD. Kalau memang ada evaluasi silakan dasarnya yang mana yang pas. Sehingga betul-betul nanti ya apa yang kita rencanakan, kita laksanakan itu terarah ya. Itu yang ketiga. Yang keempat ya berkaitan aplikasi ya. Pastikan nanti kita koordinasi dengan Kemenpan. Karena tidak ada berkaitan dengan internet Explorer, silahkan nanti. Ya, saya harapkan ya untuk memastikan ini, saya koordinasi dengan Kemenpan, kita koordinasi dengan Kominfo, Dinas Kominfo ya. Bagaimana aplikasi kita ini yang kira-kira Putus-putus, Abah. Jaringan. Jadi selesai ini kita aja Kominfo. Kolaborasi ya, antara publik bangda, inspektorat, bagian administrasi, saya sepakat. Halo, ya. Abah, gangguan barusan? Gimana, Abah? Ya. Nah, untuk yang kolaborasi ini, kedengaran ya, Gus ya? Ya, halo. Dengar, Abah. Gus. Dengar, ya. Abah. Ya. Nah, untuk kolaborasi ini, ya sepakat Pak Imam itu. Tapi mari kita kembalikan aturan dulu ya. Yang berkewenangan mengevaluasi itu adalah inspektorat selaku fungsi APIP-nya. Ini berdasarkan Peraturan Menpan nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi sakit. Nah, hasil dari evaluasi dari APIP ini inspektorat tarik lagi ke tingkat kabupaten. Kita evaluasi bersama antara Babit Bangda, organisasi, inspektorat, apa yang jadi evaluasi ini, apa yang perlu didorong. Tuh. Ini yang kerjasama di sini. Bukan evaluasinya. Catatan-catatan dari APIP itu yang diadakan ya evaluasi bersama antara organisasi dan inspektorat. Nah, ini yang betul. Nah, sehingga betul ya dari beberapa catatan ini saya harapkan ada semacam ya, jadwal tahapan yang harus kita laksanakan, mulai rekomendasi, prioritas, OPD, aplikasi, kolaborasi. Baru setelah itu selesai semua, kita mengadakan koordinasi dengan para kepala perangkat daerah OPD untuk melaksanakan paparan, sehingga kendala-kendala yang terjadi di tahun-tahun yang sebelumnya itu akan tergambar. Prinsipnya kalau PD ini semuanya patuh terhadap apa yang jadi saran tingkat kabupaten. Tapi persoalannya ya hasil evaluasi itu yang bagus dari masing-masing PD. Karena itu dari beberapa
banyak tidak dipahami. Mungkin dahulu ini yang bisa mencapai apa yang jadi target Pak Bupati, yaitu nilai A. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, ada kalau saya catat tadi ada 5 saran ya, Mbak ya, dari Abah terkait dengan rekomendasi, kemudian program prioritas, aplikasi dan kolaborasi. Ini memang nanti Pak Imam mungkin sudah bikin jadwal ya Pak ya, kapan itu yang pertemuan kita tim Sakit Kabupaten di Aula Mini, sudah ada jadwal lah Pak, cuma mungkin apakah jadwal itu masih tetap bisa mungkin perlu di reschedule ya Pak Imam ya. Karena kalau menurut jadwal itu kita sudah bulan Juni kemarin kayaknya sudah selesai semua. Nanti kita reschedule lagi jadwalnya terkait juga dengan tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan tahun 2019 kemarin. Monggo Pak Imam mungkin mau reschedule jadwal yang kemarin Mbak Erna mungkin bisa ditampilkan. Jadwal itu perlu didata ulang dan saya akan menyesuaikan jadwalnya. Untuk ini tidak bisa kita tayang hari ini, barangkali di pertemuan berikut besok bisa ketemu lagi, khusus adanya tim evaluasi. Yang kedua, terkait dengan rekomendasi kolaborasi, ini seingat saya kolaborasi antar ketiga ini Bapelitbang dan organisasi itu selalu muncul setiap kita menerima hasil evaluasi. Kalau memang itu mau mengacu ke Minpan, pertanyaannya adalah seharusnya kalau memang itu sesuai dengan Minpan, dengan SE-nya Minpan, maka rekomendasi ini seharusnya tidak muncul terus. Tapi yang dimaksud oleh provinsi, bagaimana dalam evaluasi itu ketiga perangkat daerah itu sama-sama ada keterlibatan. Toh kalau saya mengacu kepada timnya provinsi, tim provinsi itu setiap tim itu mesti terdiri dari bagian organisasi, biro organisasi, Bapelitbang dan inspektorat. Itu yang diharapkan oleh provinsi. Jadi kalau memang di Sampang masih mau mengacu ke SE-nya Minpan atau ke Perpan, maka berarti rekomendasi akan tetap muncul itu loh. Sehingga saya berharap di evaluasi itu barangkali kalau memang evaluasi awal itu adalah masih mengacu kepada Minpan, paling tidak finalisasi dari hasil evaluasi itu melibatkan inspektorat, Bapelitbang dan bagian organisasi. Itu yang dimaksud, yang saya harapkan dari poin nomor 6, Pak Haryanto. Nggih, Pak Imam, mungkin saya sependapat dengan Pak Imam, Pak, karena ini memang evaluasi awal dilakukan oleh inspektorat terkait dengan kelengkapan dokumen dan lain sebagainya itu nanti sebelum mengeluarkan nilai kita mungkin hasil evaluasi itu kita bahas bersama di tim kabupaten sebelum mengeluarkan nilai ke UPD. Biasanya ada hasil evaluasi sakit UPD itu sudah ada nilainya itu mungkin kita bahas bersama, begitu Pak? Ya. Ya, saran-saran bagus Pak Imam. Ya. Saya sepakat Pak Imam betul. Aturan kewenangan tupoksi ini jangan sampai berdasarkan peraturan Minpan ini, APIP mengevaluasi. Nah, setelah hasil evaluasi ini, dia dievaluasi lagi, dibahas lagi dengan tim terkait ini dari Bapelitbangda, bagian organisasi, bagian dari inspektorat. Nah, hasil ini yang menjadi hasil kabupaten nanti yang bisa disampaikan kepada Minpan atau biro organisasi. Selama sebelum ada pembahasan oleh tim kabupaten jangan hanya internal ini. Ya. Kalau dari awal sudah tim yang bekerja, kita nyalai prosedur bahwa APIP itu memang aturannya sudah ada prosedur aturan yang harus kita sepakati, harus kita laksanakan. Jadi sebaiknya ya dari evaluasi APIP ini sebelum disampaikan laporan ke provinsi maupun dari pusat ini dievaluasi atau dibahas oleh tim kabupaten duduk satu meja. Silahkan dijadwal, ya, silahkan dijadwal ini. Ini saya kira lebih prosedur. Sepakat seperti itu, nggih, Pak. Ada aturan-aturan yang dilanggar. Terima kasih. Nggih.
sepakat seperti itu nggih. Abah nanti kita jadwal Pak Imam setelah hasil evaluasi dari APIP nanti di tim kabupaten kita bukan evaluasi lagi tapi kita mereview apakah itu sudah memang seperti itu, baru nanti kita sampaikan ke provinsi. Izin Bukus. Oke. Saya sepakat dengan TP2D, khususnya di bidang pengawasan Pak Haryanto. Sepakatnya begini, bahwa di tupoksi itu memang jelas di Permenpan, baik Permenpan 12 untuk sakit maupun Permenpan 26 dan untuk ZI itu penilaian tetap ada di inspektorat. Nanti hasil dari penilaian itu, seumpama ada kekurangan, bagian yang melakukan pembinaan itu adalah di organisasi. Organisasi silahkan untuk melakukan pembinaan. Kalau bahasanya Pak Imam, yang tahu nilai katanya inspektorat. Oke, kami dilibatkan karena tim kabupaten. Dilibatkan. Jadi kita bisa mengevaluasi dan itu sudah kami contohkan di ZI. ZI itu jelas parah. Dari 50, sekarang sudah bisa sekitar 80. Itu berdasarkan hasil kolaborasi itu. Tapi secara prinsip bahwa dari kewenangan baik dari Permenpan 12 untuk sakit maupun Permenpan nomor 26 ya kalau nggak salah yang tahun 2020 itu untuk RB itu kewenangannya tetap ada di inspektorat. Makanya dari hasil dari penilaian awal ini, contoh untuk sakit, saya sudah dapat rekapnya untuk tahun 2019 yang kemarin. Ini ada beberapa, jadi ada yang nilainya kalau saya lihat di sini A-nya sudah banyak per setiap OPD itu. 1, 2, 3, 4, hampir 8, iya ada 8 OPD yang sudah A. Kemudian yang BB itu hampir mayoritas, hanya kecamatan yang B. Nah, ini hasil evaluator ini, itu kalau dari rekomendasi itu kita tidak lanjuti, kemarin saya sempat tanya juga bahwa dia ini tidak pernah ditindaklanjuti, makanya nanti kita dorong dengan adanya waktu ini, waktu baik dari penilaian awal dari Kemenpan, nanti kan bulan September ke bawah, kemudian itu kita masih punya waktu 1 bulan. Kemudian di bulan Oktober-November itu penilaian akhir, muncul nilai. Nah itu kita masih punya kesempatan untuk melakukan pembinaan dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh inspektorat ini, dilakukan pembinaan yang dikoordinatori oleh bagian organisasi. Mungkin gitu, intinya sepakat. Terima kasih. Oke, iya Pak, saya Gus, sepakat seperti itu. termasuk sebentar Gus. Oke. Hanya begini, saya mengibaratkan saja, kalau misalnya kita masih bekerja terpisah-pisah, maka kita sulit rasanya memang melaksanakan poin yang ke-6 itu. Jadi, kalau misalnya inspektorat yang menilai, itu tentunya kan tahu di mana apa kelemahannya dari masing-masing perangkat daerah. Karena dokumen semuanya di sana. Sehingga saya berharap ketika pembinaan, tidak lagi kita bekerja atas nama perangkat daerah, tapi kita bekerja atas nama tim kabupaten. Nah, karena yang pegang LKE, kemudian yang akan mengevaluasi, itu adalah di inspektorat. Sehingga nanti ketika pembinaan, kita sama-sama bertiga. Nah, kalau tidak demikian, seperti saya kan tidak tahu OPD mana kekurangannya apa. Karena saya di sini tidak mengevaluasi Pak Majid. Saya hanya kemudian dokumen diserahkan ke inspektorat. Nah, sehingga saya berharap ketika nanti kita melaksanakan tindak lanjut dari hasil evaluasi sebagai pendampingan untuk penyempurnaan itu, kita berbicaranya adalah sudah menjadi tim kabupaten. Itu barangkali. Siap, ini Bukus masukan. Seperti kemarin kita melakukan pembinaan untuk ZI. Itu sudah bagus itu, karena kita bisa mendongkrak sampai 30 poin. Ya, mungkin sepakat seperti itu ya Pak Majid ya. Saya mohon saran dari Pak Prof atau Pak Wahyudi. Pak Prof. Mungkin saya masih... sebentar ya, Bu. Oke, monggo Prof. Jadi saya kira begini, dari segi substansi kan sudah mulai kelihatan nanti mana yang harus diperbaiki, mana yang masih harus dilakukan. Maka saran saya, supaya lebih efektif, itu ada tim kerja yang secara reguler bertemu. Bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, begitu cara reguler aja. Terus
kemudian untuk update semua perkembangan dan semua yang masih harus dilakukan. Saya kira kok kalau dari segi materi substansi itu sudah banyak yang improve ya, yang update sekali. Tinggal bagaimana mengorganisasinya aja supaya nanti pada tanggal yang bulan tadi Oktober atau November kita sudah benar-benar siap. Saya kira dari saya itu. Oke, Prof. Halo? Siap. Kita memang tim kabupaten ini sudah lama nggak ketemu ya Pak Imam ya. Mungkin nanti di tim kabupaten ini kita tetap dijadwalkan Pak Imam. Berkala ya. Secara berkala. Iya. Misalnya tiap hari Jumat atau tiap hari apa gitu Pak Imam untuk melihat perkembangan kemajuan sakit kita. Masuk dengan RB dan setinya Pak Majid. Ya, siap Prof, nanti ditindaklanjuti. Pak Wahyudi. Saya kira itu kok yang materi yang lain sudah bagus. Terima kasih Prof. Pak Wahyudi belum? Ya, terima kasih Bukus. Oke, Bapak monggo. Udah beres tuh sama Prof Dar sama Pak Suhar. Ya, ini kan triumvirat nih, Bapeda, Investorat sama organisasi. Jadi kalau ada gonjang-ganjing di Sampang, ini bisa jadi bupati nih, tiga-tiganya triumvirat. Jadi benar kata Prof Dar, itu tinggal manajemen ini aja, manajemen organisasinya aja, Pak. Fokus itu kan. Kalau jadi, cuman saya agak worry kalau kita kurang 18 poin ya. Yes. 18 poin, itu kalau 18 poin sudah masuk kategori A ya nanti ya. Kategori A. Ya, kalau saya lihat di 16 poin aja sudah A, Bapak. Ya, saya lihat di tabel itu yang agak berkurang 18 ke 19 di 2018-2019 kan di laporan, evaluasi sama pencapaian. Okay. Nah, itu kalau dikembalikan ke angka awal lagi, terus yang satu keduanya tinggal dicari nilai mana yang bisa ke angka 18. Itu kira-kira menurut saya di poin-poin mana yang bisa kita dongkrak nilainya bisa sampai maksimal gitu. Terus sama yang paling fatal, mohon maaf kalau tidak salah dengar waktu kita di sekretariat TP2D itu kan di aplikasi, nggak sampai orang Menpan itu marah-marah atau gimana itu ya laporannya karena nggak bisa masuk gitu. Jadi aplikasi memang seperti yang Pak Imam dan Pak Suhar sampaikan itu kalau bisa diprioritaskan awal, jadi sudah selesai dulu itu dari sisi teknisnya sampai sisi penampilannya. Jadi kita membahas yang paparan sama dokumen, kalau aplikasinya masih kedodoran, wah nanti nggak bisa dibuka lagi. Itu saja saran Bukus, betul kata Prof Dar, sampai Oktober itu di range saja bikin seminggu sekali. Ya semacam kelompok kecil atau yang bertiga gitu. Kalau saya lihat tadi kan seolah-olah seperti itu ya. Jadi mejanya 3 gitu. Sekarang meja 1 orangnya 3 gitu. Inspektorat, Bapeda sama organisasi. Saya nitip yang aplikasi, Pak Didi tolong dikelirkan lebih awal dulu karena itu yang paling penting ya. Dokumen sama paparan oke, kalau aplikasi nggak bisa open ya repot juga nanti. Terima kasih Bukus. Ya Bapak, nanti kita khusus kalau yang ini memang kalau saya lihat kemarin yang dinilai yang paling rendah itu memang di capaian kinerja Bapak. Capaian kinerja itu nggak sampai 50% dari target. Bobotnya 20, kita 9,24. Kalau yang lainnya sudah di atas 50%. Jadi yang capaian kinerja ini memang kita melihat dari capaian kinerja, terutama indikator kinerja utama kita di IKU, ada IPM, kemiskinan, kemudian IKU kita itu ada reformasi birokrasi ya sekarang, yang target yang 2019 kemarin. Sehingga memang nanti dari IKU indikator kinerja yang kita targetkan itu harus benar-benar tercapai gitu, Pak. Termasuk dengan target sakit yang kemarin kita 2019 belum memenuhi target ya, tapi nanti kita usaha di 2020 ini semoga
bisa mencapai target yang kita inginkan. Kemudian terkait dengan aplikasi, memang nanti kita kasih tools Bapak, karena tahun ini pun kita tetap memakai tetap pakai yang dari Internet Explorer ya. Cuma nanti ada tools, ada penjelasan bahwa kalau buka aplikasi ini sebenarnya itu memang ada minusnya sendiri ya, karena sebenarnya kalau aplikasi itu harus bisa diakses oleh semua orang. Kalau penjelasannya kemarin dari biro seperti itu ya Pak Majid ya. Semua aplikasi itu maksudnya kita bisa orang awam, orang umum itu harus bisa mengakses. Tidak perlu ada ini lagi gitu. Jadi sudah ada keterbukaan informasi publik, sudah siapapun sudah bisa mengakses. Tetapi karena kemarin masuk, Gus. Oke. Mungkin masuk. Siap, Pak. Ya, terkait aplikasi kita sudah merencanakan bersama Pak Imam mau ketemu yang dikomandani Pak Imam nanti dengan diskon info. Tadi saya sampaikan secara prinsip bisa diintegrasikan, secara teknologi bisa diintegrasikan. Hanya kita perlu ketemu semuanya yang mengerti terutama tentang IT dan kontrak-kontraknya itu. Nanti kita bedah. Nah, salah satunya tadi saya sampaikan untuk mengintegrasikan harus ada IP. IP ya, IP dari masing-masing. Ya, semacam itu bahasa teknologinya. Saya kurang juga. Nah, itu kita sudah menjadwalkan. Mungkin Pak Imam bisa dipercepat untuk penjadwalan itu ketemu. Dan saya sudah koordinasi juga dengan bidang IT-nya itu, Pak Amrin. Dan sudah bicara-bicara itu. Dan saya juga sudah koordinasi secara personal dengan Didi juga. Jadi secara personal kita sudah pernah diskusi, hanya kita perlu ada kesepakatan bersama bagaimana ini bisa terintegrasi. Kalau tidak bisa, apakah hanya itu aja? Mungkin itu, nanti Pak Imam itu yang mengkoordinasikan. Demikian, Gus. Mungkin dekat ini mungkin bisa. Pak Imam mungkin nanti karena kemarin kita sudah nyusun jadwal ya, kita reschedule lagi ya Pak ya, sesuai dengan tahapan ini minggu ini. Mungkin kalau misalnya saya usul tiap Jumat pagi kita harus ketemu, gimana Pak Imam? Pak Gus. Saya masuk dulu Gus. Ada 4 kegiatan yang barangkali ke depan yang perlu kita laksanakan. Yang pertama adalah pertemuan mingguan untuk tim evaluasi kabupaten atau tim sakit kabupaten. Kalau Bukus tadi usul berarti setiap hari Jumat. Kalau yang kedua adalah simulasi pra-evaluasi yang akan diikuti oleh semua perangkat daerah. Ini direncanakan tanggal 15 Juli 2020. Kemudian setelah pra-evaluasi ini kita perlu melaksanakan pembinaan secara intensif kepada OPD yang disiapkan. OPD yang dipersiapkan karena evaluasi nanti 3, yaitu RB, ZI, dan LKJP, maka yang direncanakan adalah Sekretariat Daerah untuk Pemkab, kemudian Bapelitbangda, Inspektorat Daerah, kemudian Capil, karena Capil ini nanti mencakup 3 komponen yang akan dievaluasi, kemudian Dinkes dan karena ini berkaitan dengan RB dan LKJP, lalu di Budpar ini LKJP dengan RB, tetapi untuk RB di Budpar tidak masuk sampel. Tetapi karena ini adalah pengampu ekonomi, maka saya perlu mempersiapkan sebagai alternatif pendamping dari Dispenduk Capil. Itu yang berangkat yang dipersiapkan untuk evaluasi yang dengan Menpan atau Biro Organisasi. Jadi saya ulang kembali, pertemuan mingguan tim sakit kabupaten, berarti setiap hari Jumat, kemudian simulasi pra-evaluasi semua perangkat daerah, direncanakan tanggal 15 Juli, kemudian pembinaan dan persiapan evaluasi kepada 5 OPD yang dipersiapkan, yaitu Pemkab, kemudian Bapelitbangda, Inspektorat Daerah, Dispenduk Capil, Dinkes, dan Dispora Budpar. Direncanakan nanti pada minggu ketiga bulan Juli. Kemudian waktu paparan nanti, ini adalah 30 menit untuk seluruh OPD. Nah, sehingga masing-masing OPD nanti barangkali maksimal hanya sekitar 5 menit. Itu barangkali Bukus terkait dengan jadwal.
yang akan dilaksanakan setelah pertemuan ini. Terima kasih. Mbak Imam. Izin masuk, Gus. Ini Pak. Ya, terkait ini Pak Imam, kita untuk PNPRB itu kan 10 OPD. Ya. Yang diinput ke aplikasinya PNPRB. Sedangkan tadi Pak Imam menyampaikan hanya 5. Gimana itu? Yang dipersiapkan tetap 10 Pak Majid, tapi yang akan disimulasi itu hanya 5 OPD yang disebutkan tadi, karena durasi waktunya kita hanya 30 menit. Jadi kalau 5 OPD itu dengan waktu penyampaian 5 menit, berarti sudah 25 menit. 5 menit itu adalah Bapak Bupati memberikan pengantar. Itu karena alokasi waktunya hanya 30 menit. Tetapi untuk yang disiapkan tetap 10. Tapi kalau yang dari 10 itu saya pilih itu tadi. Pak Imam, mohon izin ya Pak Imam, kalau yang pertemuan mingguan kita yang tinggal buatkan tiap hari Jumat ya, jam 8. Kemudian yang dalam waktu dekat ini jam 9. Tanggal 15 Juli. Tanggal Itu yang 15 Juli itu Pak Imam rencananya di mana? Apa daring? Rencana Fitcon. Kon ya, daring ya? Ya. Nah, evaluasi ini semua OPD sudah menyiapkan paparan atau gimana? Sudah harus menyiapkan karena nanti masing-masing akan dialokasikan waktu untuk menyampaikan. Oh gitu. Tapi semua OPD? Apa khusus Ya, pada yang tanggal 15 itu semua OPD. Nggak mungkin waktunya, Pak. Karena kalau cuma 1 hari Pak Imam, tanggal 15 Juli itu ya, saya pikir waktunya enggak ini. Masing-masing OPD 10 menit terus kita evaluasi begitu. Kita kan tidak, yang pertama kecamatan itu cukup 1 Gus. Yang kedua alokasi waktunya kan kita batasi, tidak seleluasa seperti kita tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalkan hanya A 5 sampai 10 menit misalkan maksimal, itu barangkali kan kita hanya 27. Berarti 270 menit bagi 60. Jadi sekitar 4 sampai 5 jam. Karena kalau hanya dipersiapkan yang 10, khawatir yang lain juga kurang komitmennya untuk mengembangkan, untuk membina ini. Karena saya khawatir di lapangan, urusan Sakip, urusan SETI, urusan RB itu adalah urusannya subak program, bukan urusannya semua PNS yang ada di OPD. Itu yang mau dirubah, Gus. Sehingga semuanya harus menyampaikan dengan waktu yang dibatasi. Izin Bu Kus, sebentar. Enggak, Pak. Pak Imam, mohon maaf Pak Imam, apakah nanti ketika dengan teman-teman OPD itu presentasinya, itu formatnya sudah guidance diberikan ke masing-masing OPD yang presentasi, hingga tidak seperti, mohon maaf, yang di Surabaya itu kan kelihatannya agak banyak variasi itu. Ada OPDA menyampaikan model seperti apa, apakah presentasi mereka sebelum presentasi sudah diformatkan hingga mendekati ke ke yang lebih formnya sesuai dengan apa yang dimau oleh Menpan gitu, Pak Imam. Bagus, setuju saya Pak Halo. Ada standar format ya, di standarisasi. Oh, iya. Ini pengalaman beberapa tahun yang lalu, terutama yang tahun lalu, format diseragamkan. Ternyata provinsi juga kurang berkenan ketika format paparan disamakan. Sehingga format paparan itu sebenarnya adalah kreativitas dari masing-masing perangkat daerah. Hanya untuk materi yang disampaikan itu adalah meliputi capaian 2019, kemudian capaian 2020 sampai dengan triwulan 2. Plus RB-nya. Jadi untuk tahun ini, tempo hari sepakat, saya ketemu dengan Pak Majid, paparan diserahkan kepada masing-masing perangkat daerah. Cuman yang diminta bahwa di situ adalah fokus kepada capaian 2019, kemudian capaian 2020, dan RB dari masing-masing perangkat daerah. Jadi tahun ini kemarin disepakati kembali kepada kreativitasnya perangkat daerah masing-masing, Bro.
Masuk. Hanya yang perlu dipertimbangkan mungkin Pak, jangan sampai ada kontradiksi. Mungkin format bisa beda, tapi substansi jangan sampai ada yang kontradiksi. Ya. Ini yang mungkin harus disaring. Substansi isi akan saya perjelas di surat yang akan dikirim besok. Izin masuk, Bagus? Siap Pak Majid. Itu saya sepakat dari Pak TP2D, maupun Pak Profesor, untuk paparan itu sudah kami sampaikan bahwa intinya bahwa kekurangan kita ada di proses bisnis. Jadi tidak melebar kemana-mana. Jadi kita masuk ke proses bisnis. Proses bisnis itu sudah mencakup dari visi misi, masuk tujuan, indikator dan sebagainya. Cascading itu sudah menjadi satu kesatuan. Jadi karena alokasi waktu kita sedikit, kita fokus kepada proses bisnis dan cascading. Dan format proses bisnis dan cascading itu sudah ada. Jadi melebar kemana-mana, dan inovasi apa yang telah saya lakukan, hasilnya begini. Inovasi ini bahwa dari masalah ini, kenapa goal ini tidak tercapai untuk tahun 2019, makanya saya berinovasi seperti ini, goalnya seperti ini. Itu yang diharapkan oleh dari proses bisnis itu. Loh, kemudian saya yang kurang sependapat dari Pak Imam, bahwa Pak Imam fokus di paparan. Tapi saya sepakat dengan Pak Haryanto tadi, bahwa kita selaku penilai, tim penilai, mohon apa yang kita nilai itu ditindaklanjuti. Ya, dari tidak lanjut itulah makanya akan muncul nilai yang bisa lebih tinggi. Nah, itulah makanya kekurangan-kekurangan apa yang kita nilai itu lalu ditindaklanjuti oleh PD gitu loh. Nah, setelah itu baru kita bisa mengepus bahwa nilainya bisa naik. Contohnya yang kemarin kita lakukan pembinaan ZI yang dalam waktu dekat ini. Karena apa? Karena kemarin-kemarin yang sudah kita evaluasi sakit di tahun 2018-2019 itu sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Makanya saya selalu mendesak kepada Pak Imam, monggo ada komitmen dari pimpinan untuk melakukan pembinaan ini. Jadi karena kalau kita untuk menilai A atau AA itu sudah mainnya di owner, mainnya sudah di manajerial. Jadi komitmen pimpinan itu sangat diperlukan. Jadi mungkin itu. Jadi tidak hanya jadwal untuk melakukan paparan. Paparan itu bisa dibuat kalau masalah-masalah yang ditemukan oleh kekurangan-kekurangan yang ditemukan oleh tim penilai itu bisa ditindaklanjuti. Kalau paparan kan hanya penampilan. Mungkin itu. Terima kasih. Gus, minta izin, Gus. Oke. Monggo, Pak Imam. Untuk bisa tahu apa kekurangan dari masing-masing pemerintahan daerah itu kan ada tim evaluasi, Pak. Di tim evaluasi, Pak Majid. Saya dengan Bapak Pelit Bangda kan tidak masuk ke sana. Nah, sehingga saya berharap ketika nanti ketemu dengan perangkat daerah yang itu kita sudah membawa, oh inilah hasilnya, inilah kekurangannya. Kemudian untuk pembinaan kepada perangkat daerah, sebenarnya bukan hanya sekarang Pak Majid yang kita kerjakan. Kita sudah beberapa kali melaksanakan pembinaan, tetapi untuk tahun ini memang tidak seintensif tahun sekarang, tahun lalu. Karena tahun ini kita mau kumpul, kita sudah ragu-ragu. Sehingga untuk pembinaan ini sebenarnya kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan perangkat daerah. Nah, itu barangkali yang terkait dengan pembinaan. Cuman caranya mungkin yang kita tidak bisa seleluasa tahun sebelumnya. Mungkin ini yang terkait dengan apa yang disampaikan Pak Majid tadi. Pak Imam, mungkin saya bisa masuk Pak ya, terkait dengan paparan karena waktu terbatas, mungkin nanti sampaikan kepada OPD. Kalau saya saran mungkin yang pertama itu rekomendasi dan tindak lanjut sakip OPD yang tahun kemarin. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan proses bisnis, kemudian sama cascading. Mungkin tiga itu Pak Imam yang nanti ditekankan kepada OPD karena mengingat keterbatasan waktu, kita harus paparan di 3 poin itu. Jadi rekomendasi dan tindak lanjut, kemudian proses bisnis dan cascading kinerja masing-masing OPD. Gitu nggih? Pak Majid?
Ya, sepakat. Terus saya masuk dulu, Gus. Nggih. Kemudian saya berharap di evaluasi tahun ini ada penambahan metodenya. Kalau selama ini kita hanya langsung melihat dokumen, maka tahun ini saya berharap ada klarifikasi kepada masing-masing perangkat daerah. Sehingga apa kekurangan dan apa sesuatu yang mungkin belum jelas di dokumen bisa dijelaskan oleh masing-masing perangkat daerah. Terima kasih. Nggih, gitu, Pak. Bagus, ya itu yang saya harapkan. Jadi klarifikasi gitu, bagus ya. Jadi ada perbaikan, berarti ada tindak lanjut gitu. Jadi nanti di suratnya Pak Imam untuk OPD yang hari tanggal 15 sudah jelas, Pak. Jadi yang paparan itu hanya 3 poin itu. Rekomendasi tindak lanjut, kemudian proses bisnis dan cascading kinerja. 3 aja, Pak. Tidak usah menyebut tupoksi dan lain sebagainya itu sudah secara umum sudah bisa dipahami. Nggih. Di dokumen. Maksudnya Gus, yang dimaksud klarifikasi itu artinya pada saat inspektorat melakukan evaluasi, saya minta tolong juga ada pemanggilan ke masing-masing perangkat daerah untuk diminta penjelasan dari dokumen yang ada. Yang itu barangkali selama ini kita belum pernah melakukan. Kemudian yang kedua, kalau tahun klarifikasi ke UPD itu kan belum pernah dilakukan selama ini. Lalu yang kedua, kalau tahun lalu nilainya semua baik, yang Pak Majid sebut tadi, ada yang A, yang sekian, yang B sekian. Itu hasil remedi Pak Majid. Jadi istilah saya itu adalah yang A itu mungkin di A-kan, yang BB itu mungkin di B-kan, di BB-kan. Aslinya itu ya tidak seperti yang saya terima nilainya. Karena kalau saya lihat di Dispora Budpar itu rekomend nilainya BB, tapi rekomnya banyak. Sehingga saya bilang ke teman-teman, ini nilainya karena hasil kerajinan batik, bukan hasil karena kinerja kita, bukan hasil dokumen kita. Betul, Pak Imam. Ya, saya kembalikan ke Pak Bukus. Oke, terkait Pak Majid ya. Nah, jadi Pak Imam sudah dipastikan tanggal 15 gitu Bapak? Nanti menunggu setelah sesiang menghadap kepada Bapak Bupati. Pak Imam mungkin saran lagi Pak Imam ya, kan selama ini OPD itu kalau yang tidak paparan mereka itu kepala OPD-nya itu menganggap enteng gitu loh, saya nggak paparan biar aja seperti itu. Kalau misalnya nanti tanggal 15 ini semua OPD paparan Pak Imam, termasuk semua kecamatan, sehingga ada rasa tanggung jawab gitu loh Pak dari masing-masing OPD itu. Karena kalau yang paparan hanya Dinkes, Disdik, Bapeda, inspektorat kan sudah anggaplah sudah biasa, sudah tiap tahun paparan gitu. Yang OPD yang lain ini kita ingin tahu juga gitu loh Pak hasilnya seperti apa. Kan kalau bagus kok, setuju. Nggih. Bagus. Iya, Bukus, izin Bukus. Itu rencananya pertemuan nanti itu semua OPD ya Bukus ya? Semua OPD Pak. Yang tanggal 15 itu semua perangkat daerah. Semua perangkat daerah. Sekedar ini apa? Misal dibagi klaster gimana? Jadi mohon maaf kalau terlalu besar takutnya ya itu Bu nggak efektif, biarpun lihat via Vidcon ya. Maksudnya dibagi klaster, lalu kalau memang perlu asisten itu pasti terlibat kan. Jadi klaster per asisten aja Bu. Jadi siap. Bisa saling menular, misalnya yang klaster pertama lebih dahulu. Jadi kalau tapi ini kalau waktunya kita nututin ya Bu ya. Tapi jadi, mungkin kalau satu hari nggak nutut Pak Imam. Kalau semua ya minggu depan tanggal 15 dengan 15 itu kan Bukus kan tidak kemana-mana. Semuanya masih kerja di Sampang kan, masih bisa. Minggu depan, hari Rabu besok loh Pak. Iya, sananya 2 hari kan masih memungkinkan juga. Saya nggak kemana-mana Pak, di sini terus. 15-16 ya Pak ya, nanti di klaster per asisten 1, asisten 2, asisten 3 gitu Pak ya. Jadi semua OPD itu harus paparan Pak, wajib paparan kepala kecamatan itu sebenarnya itu perlu dan tidak perlu Gus untuk kecamatan, karena tidak pernah ditanya. Dan kemudian yang kedua itu kan lebih banyak kepada administrasi, tidak terkait dengan urusan yang lain, urusan teknis. Dan untuk kecamatan saya letakkan di porsi paling akhir.
Tapi tetap semua kepala OPD itu paparan karena itu tanggung jawab mereka sebagai OPD. Jadi tidak hanya satu kecamatan, 2 kecamatan, tapi semua kecamatan harus paparan, Pak. Semua OPD juga harus kepala OPD-nya harus paparan. Meskipun nanti secara daring, ini kita atur per asisten, Mbak ya. Tahap 1 asisten 1, misalnya tahap 2 asisten 2, tahap 3-nya asisten 3. Mungkin bisa di 2 hari waktunya, tergantung Pak Bupati nanti Pak Imam. Kalau bisa Pak Imam, 2 hari sebelum paparan, OPD itu sudah dikasih ininya Pak, sudah dikasih undangan dan apa yang harus mereka paparkan, karena biasanya OPD itu masih perlu persiapan untuk bikin paparannya. Mungkin itu. Pak, nggih. Ya gini, mungkin sebelum kita langsung ke paparan, itu ada apa ya, arahan dari Bapak Bupati, TP2D, dan dari kabupaten bahwa penekanannya begini loh. Gitu loh. Jadi, nah, biar kepala OPD itu tidak kebingungan. Walaupun ini sudah suatu hal yang biasa, hal yang sudah rutin kan tiap tahun kita laksanakan. Jadi ada waktu nanti Pak Bupati memberikan penekanan, arahan, dan kemudian teknisnya bagaimana. Jadi tidak hanya kita menyampaikan surat. Kalau menyampaikan surat itu nanti masih kebingungan juga, karena saya 6 bulan kemarin juga di dinas. Sepertinya sakit itu susah banget, susah. Tapi sekarang gampang gitu. Kenapa? Dulu itu kok bisa susah gitu loh. Saya mau berpikir pada waktu DPRKP itu enggak ada benernya gitu. Makanya saya setelah di Irban ini sebetulnya gampang gitu loh, karena setiap hari kepala OPD itu sudah berkecimpung di bidangnya itu, di apa yang dia kerjakan itu. Jadi dia dengan gampangnya untuk menjelaskan apa yang dia kerjakan dan goalnya begini loh. Terus trik-trik apa kalau saya menghambati permasalahan begini. Saya yakin bahwa kepala OPD itu akan paham seperti itu. Hanya kita perlu adanya penekanan khusus dari Bapak bahwa target ini harus tercapai. Dan saya yakin kalau kita melakukan pembinaan, itu saya yakin pasti berhasil. Karena pengalaman-pengalaman itu dengan kabupaten-kabupaten lain, itu yang penting dari kepala OPD-nya. Dan kepala OPD diberi kemudahan. Kenapa kita mempersulit kalau kita sebetulnya itu gampang? Itu masalahnya gitu. Jadi ada waktu tertentu bagaimana dari Bapak itu memberikan pengertian. Intinya ke situ, bukan dari paparannya dari SKPD itu baik atau tidak. Berdasarkan hasil disko itu kan begitu. Yang penting kepala OPD itu memahami betul goalnya itu apa. Jadi intinya di proses bisnis. Kalau di proses bisnis itu dia sudah paham, dan otomatis kepala OPD juga paham, karena dia setiap hari kan terlibat di pekerjaannya itu. Gitu loh. Jadi mungkin itu saja, karena kami yang di inspektorat selaku tim penilai ini, tim penilai internal ini, juga akan bekerja, juga akan melakukan pembinaan, Pak Imam. Siap, saya akan melakukan pembinaan bersama Pak Imam. Jadi karena kita memang juga melibatkan semua auditor. Nanti biar per masing-masing auditor itu kalau di istilah di inspektorat itu bisa expose gitu loh. Dan itu saya sangat mengapresiasi untuk Dispenduk Capil itu bisa terangkat karena ada keterlibatan mulai dari pimpinan, sekretaris, kabid, semua eselon terlibat. Ya, artinya saya kekurangan data A itu bisa dicarikan, ternyata bisa. Tapi kalau Kasubag programnya itu nggak bisa gitu loh. Tapi kalau semuanya terlibat ternyata lebih gampang gitu. Itu maksud saya. Ya. Sama setuju Pak Bukus. Ya, mungkin begitu. Terima kasih. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Majid. Setelah menjadi evaluator ternyata gampang. Berarti persoalannya adalah sulit ketika membuat Pak Majid ya, bukan mengevaluasi. Nah, barangkali pengalaman Pak Majid itu nanti... Bukan sulit Pak Imam. Jadi penyampaiannya itu memberikan psikologis gampang dan ini tercapai gitu loh. Kalau kemarin kan sepertinya susah gitu. Hal-hal yang gini disalahkan. Itu maksudnya pengalaman saya pada waktu di DPRKP maupun di PMD gitu loh. Jadi kan pengalaman-pengalaman itu sepertinya itu kita
salah terus gitu loh. Padahal yang harusnya yang berimprovisasi itu adalah kepala OPD itu sendiri. Tim kabupaten hanya memberikan garis-garisnya saja. Itu Pak Imam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu kepala OPD harus diajak outbound dulu Pak Majid, biar refreshing. Anggaran Corona, Bapak. Anggarannya nggak ada, Pak. Ya. Anggarannya nggak ada. Karena mungkin kita selalu menyuntikkan bahwa psikologisnya bahwa ini gampang gitu. Saya kemarin juga nyampaikan kan tinggal memindahkan, ada di tupoksi tinggal masuk. Terus target-target dari RPJM, dari Renstra dimasukkan. Inovasi sudah ada, tinggal masukkan. Kan tinggal penampilan untuk memaparkan saja. Dan setiap hari beliau-beliau ini berkecimpung di pekerjaan itu. Iya Pak, memang kalau yang sudah berkecimpung dari Bablitbangda, Inspektorat, bagian sudah paham benar, tapi kan tidak semua kepala OPD itu paham. Tidak semua kepala OPD itu paham terhadap tupoksinya, kemudian goals apa yang harus mereka capai. Masalahnya di situ Pak. Nah makanya nanti, karena kemarin yang paparan itu hanya OPD-OPD itu aja, nanti semua OPD harus paparan. Semua OPD harus paparan. Nanti di klaster berdasarkan asisten ya Pak Imam. Saya tunggu jadwalnya. Nanti mungkin kalau bisa daring dari TP2D juga bisa ikut Pak. Hari apa Pak Imam rencananya nanti kita dikasih undangannya? Najib Bukus. Kamis. 15-16 Juli. 15-16, hari Rabu besok. 2 hari lagi Pak. Nanti Pak berarti setuju. 15-16, besok berarti hari Rabu nggih. Kepastiannya nunggu setelah saya menghadap kepada Bapak Oh gitu, nggih. Saya tunggu kabarnya Pak Imam. Mungkin itu Bapak, Ibu ada masukan lagi? Nggih. Masuk Pak Suhar. Pak Suhar, monggo. Masuk terus ya. Izin Pak Prof. Iya Pak, monggo Pak. Begini, jadi apa sampaikan tadi Pak Imam ya, ada agenda 3 atau 4 itu ya. Saya setuju, tapi perlu kita sepakat dan konsisten terhadap apa yang akan kita laksanakan. Yang pertama tadi Pak Imam yaitu harapan ada pertemuan mingguan ya. Di kabupaten yang dilaksanakan setiap hari Jumat ya. Lah maksud saya ya, pertemuan tingkat kabupaten setiap hari Jumat ini harus ada bahan materi yang akan dibahas oleh tim kabupaten. Nah, tentunya bahan ini tidak lepas hasil evaluasi dari APIP Inspektorat sebagai bahan. Misalnya ya, Inspektorat menilai APIP-nya A. A ini A betul apa enggak? Ya. Lah ini yang dibawa kepada tim kabupaten tadi. Ada bagian organisasi, ada Balitbangda, ada Inspektorat. Silakan ditunjuk siapa. Mempelajari ini, A benar apa enggak? Jadi kalau memang A pengalaman yang kalian hanya dikatrol, ini berkaitan dokumen-dokumen yang sebagian itu tidak lengkap, tapi dipaksakan nilainya A. Lah ini yang dibawa kepada tim kabupaten. Sehingga betul-betul ya hasil evaluasi oleh APIP tim kabupaten ini betul-betul sudah AA. Lah, persoalan tadi Pak Imam mengumpulkan SKPD, silahkan. Tapi yang mengumpulkan ini di ranahnya tim kabupaten. Hasil evaluasi inspektorat bersama tim Pokja tadi yang disusun oleh Pak Prof tadi. Sehingga kita fokus. Ya. Nah ini yang menjadi agenda kita, komitmen kita. Yang kedua, yang rencana paparan tanggal 15 Juli. Ya. Nah, izin. Apakah perlu 15 Juli? Apa tidak ditunda kalau memang hasil evaluasi belum selesai? Karena hasil saya koordinasi dengan inspektorat, dari sekian OPD yang sudah hanya 8. Belum 8 ya? 8 belum. Nah, maksud saya yang paparan paling tidak yang sudah hasil evaluasinya ini. Nah, silakan per klaster. Silakan, saya setuju dengan Pak Wahyudi. Mungkin sen 1 nanti klaster berapa, 2, 3. Ya, silakan. Tapi tolong evaluasinya ini sudah punya gambaran tim kabupaten sehingga pada saat paparan melalui daring atau video ini kita sudah punya gambaran yang kurang, yang bagus, yang plus apa.
Itu yang kedua. Yang ketiga, berkaitan rencana pembinaan pengawasan berkaitan dengan SETI dan RB. Perlu dicatat ya. Ini ada korelasinya dengan sakit nanti. Ya, jangan sampai nanti SETI RB-nya bagus tapi sakitnya nggak bagus. Ini parah ini. Kalau sakitnya bagus harus SETI RB-nya bagus. Nah, ini tidak lepas terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai program prioritas tadi. Contohnya capil ya. Dalam hal sakitnya bagaimana mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan terhadap program prioritas yang menjadi priority. Sehingga kalau ini terlaksana bagus ya otomatis SETI-nya bagus. Ini harus menjadi perhatian kita. Sehingga betul-betul ya SETI-RB ini ada hubungannya dengan sakit, tapi nilainya memang berbeda. Tapi berkaitan evaluasi harus nyambung ini. Dan yang keempat saya usulkan ya setelah paparan nanti sudah terlaksana syaratkan betul. Yang terakhir ini fokus kepada SKPD pengampu terhadap program prioritas kabupaten. Diarahkan fokusnya ya. Seumpamanya untuk 2019 itu fokus prioritas kabupaten apa saja? ABC namanya. Nah, nanti yang pengampu ABC ini betul-betul sudah difokuskan pada paparan terakhir nanti. Nah, tolong ini dijadwal karena informasinya sekitar Agustus ya paling enggak lah. Kurang lebih 1,5 bulan ini betul-betul difokuskan. Sehingga apa yang menjadi ya, keinginan kita bersama ini terjadwal dan terlaksana dengan baik. Saya itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Abah. Pak Imam, mungkin Pak Imam kan mau menghadap Bapak ya. Mungkin jadwalnya Pak Imam, karena kalau yang hasil yang sudah masuk ke inspektorat, baru 8 ya Pak ya, yang sudah dievaluasi. Iya. 8 yang belum mengumpulkan. Oh, 8 yang belum mengumpulkan, Mbak. Ya. Bapeda sudah ya, Mbak? Masih Bapeda belum? Bapeda sudah diantar tadi pagi. Bapeda belum, Lukus. Ya. Bapeda hari ini katanya. Tadi pagi, Mbak, sudah, Mbak, karena kemarin masih proses tanda tangan di Ibu Kepala, jadi hari ini insya Allah sudah diantar ya, Mbak. Insya Allah. Mohon itu menambahkan, Bu. Ya, menambahkan, Bu. Barna? Ya, ini informasi terakhir dari Mbak Emil yang belum mengumpulkan itu ada 7 OPD. Ya. Pertama itu DKB PPA, Disperindak, Kecamatan Sampang, Camplong. Cepat, Mbak. 1. DKB PPA. 2. Disperindak. 3. Kecamatan Sampang. 4. Camplong. 5. Tambelangan. 6. Pengarengan. 7. Karangpenang. Bapeda sudah ya, Mbak? Bapeda sudah, Bu. Ini informasi barusan dari Mbak Emil terbaru. Terkait ini, Bu, terkait substansi yang ada di paparan, itu bagaimana, Bu, kesepakatannya? Pertama, rekomendasi ya, yang memuat rekomendasi. Dan tindak lanjut. Rekomendasi itu yang dimaksud rekomendasi dari sakit, evaluasi sakit yang tahun kemarin. Tahun kemarin kan ada. Soalnya tadi kan disinggung katanya menunggu hasil evaluasi dari inspektorat yang sekarang. Kalau yang sekarang kan berarti gini Mbak, yang dipaparkan sekarang itu hasil evaluasi dari inspektorat yang tahun kemarin. Kan ada hasil evaluasinya, tindak lanjutnya apa. Kalau yang sekarang kan ya nanti tahun depan sama dengan kita 2019 rekomendasi kita yang 2019 kita tindak lanjuti sekarang kan begitu. Ya, bukan yang hasil evaluasi yang sekarang. Tetapi maksudnya Pak Suhar tadi itu apa enggak sebaiknya nunggu hasil evaluasi ini selesai dari dokumen yang sudah dikumpulkan selesai baru mereka paparan, karena dari hasil ini kan ada beberapa dokumen yang harus diperbaiki seperti itu. Tapi kalau rekomendasi yang harus ditindaklanjuti itu rekomendasi yang tahun kemarin 2019. Bu, kembali ke substansi tadi, Bu, paparan. Pertama rekomendasi 2019. Rekomendasi dan tindak lanjut. Ya. Terus proses bisnis dan cascading. Ya. Terus yang ketiga inovasi ya, Bu ya. Inovasi. Terus capaian
kinerja apa tidak dicantumkan juga, Bu, mengingat sakit ini Iya, kan? yang telah itu, yang telah Iya. dikerjakan itu. Capek ya. Ya, karena kan sakit ini juga kita menganalisa kinerja kita, menilai kinerja kita selama ini, tahun kemarin dan tahun sekarang sampai triwulan 2 gitu, Bu ya. Target. Oke. Ya. Ya, berarti memuat 4 itu ya, Bu. Ya. Makanya tadi saya usul Bu Irna sebelum jangan di suratan aja. Kita kalau bisa ada fitcon semacam ini dengan semua OPD kita menyampaikan bahwa ini loh nanti yang akan kita lakukan, tim itu akan melakukan ini. Itu maksud saya. Pak Imam mungkin gini Pak Imam, untuk paparannya mungkin bisa dimundurkan minggu depan, minggu ini kita entah kapan Pak Imam kita ngundang OPD tapi fitcon seperti inilah. Kita jelaskan dari tim kabupaten apa yang harus disiapkan oleh OPD sehingga mereka minggu depan paparan di depan Pak Bupati itu sudah bagus lah Pak, gitu Pak ya. Tergantung ke Pak Majid. Pak Majid itu bisa ditunda enggak? Karena itu permintaan dari inspektorat itu. Pak Majid, ditunda dulu karena gini. Bukan permintaan saya, maksud saya begini loh. Saya mau mengklarifikasi apa yang dikatakan Pak Arianto tadi bahwa hasilnya OPD itu begini loh, perbaikannya maunya begini. Pak Imam langsung paparan, saya makanya bingung gitu loh. Nah, sebelum dilakukan itu, monggo saya sarankan Pak Imam untuk mengundang semua OPD, dilakukan penekanan, semacam ini. Yang dimaksudkan penekanan itu, Pak. Setelah itu baru paparan. Paparan itu kan hanya tampilan, dan itu pada waktu penilaian di penilaian Kemenpan kan melalui daring, itu juga alokasinya itu sedikit, 3 jam itu kita hanya dibatasi waktu 30 menit. 30 menit menyampaikan apa prioritas dari Pak Bupati itu. Pak Bupati menyampaikan itu, prioritas-prioritas. Ya. Disampaikan oleh Pak Bupati. Kemudian dari kalau saya harus menunggu hasil evaluasi, ya saya nunggu jadwalnya Pak Majid kira-kira kapan? Bukan menunggu hasil evaluasi, Pak. Begitu. Pak Majid tunggu dulu. Maksud saya jadi kira-kira kapan itu bisa gitu loh. Minggu ini lanjuti gitu loh. Minggu ini ya, kita kalau ke UPD apa yang perlu dipaparkan minggu ini. Kemudian nanti semua. Jadi PMPRB, RB, Akib, ZI. Tiga-tiganya. Gitu loh. Barangkali begini disampaikan tadi bahwa ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Iya, Pak. Untuk semua OPD. Barangkali hari ini saya ingin ketemu antara 3 ini sehingga kita fix apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi setelah Pak, ini selesai, Bang Day, ya, Pak. jam 12 saya minta ketemu bertiga, karena kalau jam 11 mau ke Polres terkait dengan permintaan keterangan tentang senjata tajam. Oke, siap. Oke. Saya tunggu di Bablit Bang Day ya, Pak ya. Pak Imam, Pak Majid. Daerah merah. Siap, merah. Ya. Ini kalau ke Bapeda saya pakai APD itu. Enggak apa-apa. Jadi gimana Pak Imam? Olehnya Pemdanya. Biar di olahnya Pemda di apa? Lobinya Pemda. Di Pemda di olam ini. Ya. Jam berapa? Hari siap saya, Pak. Jam berapa, 12. Pak? Jam 12. Habis salat zuhur ya. Ya, jam 11 saya masih ke Polres. Pak, habis sholat duhur lah, Pak. Jam 12, Pak. Iya, sholat duhur. Tanggung. Oke. Ya, Pak Majid, ketemu di ada expose ya? Kenapa, Pak? Ada expose. Oh, ada expose, Pak. Pak Majidnya enggak bisa. Ya, nanti Mbak Emil kan bisa. Pak Majid, kapan yang bisa? Saya tanya Pak Majid, kapan yang bisa? Sebelum duhur, Pak Majid. Pak Majid? Bingung. Kalau saya Pak Beda ya, saya manut aja tergantung Pak Imam sama Pak Majid kapan waktunya gitu ya Pak. Saya sudah manut aja Pak. Jam 12 karena jam 11 ke jam 12 saya akan memberikan keterangan kesaksian di Polres terkait dengan kasus senjata tajam. Pak Majid tidak bisa Pak kalau nanti Pak siang jam 12. Siap. Oh bisa? Oke. Kalau Pak Majid tidak bisa, Mbak Emil mungkin Pak. Ya, betul. Ya. Jam 12 ya Pak, nanti di aula mini. Oke.
Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kalau Pak Prof mungkin masih ada saran, Pak Suhad. Cukup? Udah deh. Nggih, Mantap. cukup. Bagus. Nggih, Nanti mantap insya Allah suhun. Pak, waktu kita Fitcon, kita undang juga TPDJ karena kan pakai Zoom meeting, nggih. Biar Kayaknya tanggal 16 saya ada tugas dari Pak Haryanto. Pak Suhar memang Tanggal 16 ngasih tugas, Pak. Iya, tugas dari Pak Suharyanto kita. Oh, gitu Iya, ya, Pak. tanggal Ya? 16. Iya. Saya nggak diajak, Pak, sama Pak Suhar. Sama TPT. Izin Pak Prof, saya Pak Bukus nanti tanggal 16. Siap. Oke, Bapak. Terima kasih atas Mantap suhun. semoga nanti tahun ini kita bisa mencapai. Amin, amin, amin. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.